arbabil mazalim fal yukthir min hasanatihi liyaumil qisas wal yusirra bi ba'dil hasanat bainahu wa bainallah bikamadil ikhlas bihaitsu la yattali'u alaihi illa Allah fa asahu yuqarribuhu dzalik ila Allah ta'ala fayanalu bihi lutfahu alladhi iddakharahu li ahbabihi almu'minin bi dab'i madzalimil ibad anhum kama ruwiya an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu yadhhak hatta badat sanaya faqala Umar ma yudhikuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah faqala ahaduhuma ya rab khudh bi mazlimati min akhi faqala Allah ta'ala a'ti akhak mazlimatah faqala ya rab lam yabqa min hasanati syai faqala Allah ta'ala li talib kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanatihi syai qala ya rab yatahammalu anni min awzari qala wa fadat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka summa qala inna dhalik la yawmun azim yawma yahtajun nas ila ayyahmila anhum ila ayyuhmala anhum min awzarihim qala faqala Allah li talib irfa' ra'sak fanzur fil jinan farafa'a ra'sa faqala ya rab arini ara madaina min fiddatin murtafi'atan wa qusura min dhahabin mukallalatan bil lu'lu li ayyi nabiyyin hadha aw li ayyi siddiqin hadha aw li ayyi shahidin hadha qala liman a'tani thaman qala ya rab wa man yamliku thamana qala anta tamliku qala wa ma huwa qala afuka min akhik qala ya rab inni qad afawtu anhu qala Allah ta'ala khudh bi yadi akhik wa adkhilhu al-jannah summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik ittaqullah wa aslihu dhata bainikum fa inna Allah yuslihu bainal mu'minin ila akhir. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Dan barang siapa terkumpul atasnya kezaliman, artinya orang ini banyak melakukan kezaliman. Ada pernah mencuri, pernah pula memukul orang dengan tidak benar, pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang, pernah menggoda bini orang. Banyak terkumpul macam-macam kezaliman. Dan ia telah bertobat daripadanya. Sudah tobat kepada Allah. Dia sudah tobat, sudah menyesal melakukan itu, dan sudah berhenti, sudah bercita-cita kada akan mengulangi lagi. Dan ia telah bertobat daripadanya, dan sulit atasnya meminta halal, dan sulit atasnya meminta halal kepada orang-orang yang dianiaya itu. Tobat kepada Allah sudah selesai dengan berjanji demikian-demikian di hadapan Allah, tapi minta halalnya sulit. Sulit minta halal itu, satu, orang yang dizalim itu sudah meninggal dunia. Nah, sudah meninggal dunia. Kada kau lagi minta halal kemana? Atau orang yang dizalim itu masih hidup, ada, tetapi kalau kita minta halal, kita akan menimbulkan fitnah baru, akan menimbulkan masalah besar, yang kadang-kadang masalah besar itu lebih besar daripada yang ada.
Nah, itu dianggap sulit. Misalnya seorang laki-laki ini pernah berselingkuh dengan bini orang. Ini sudah tubat kepada Allah, kada akan mengulang lagi. Nah, itu mestinya minta halal lawan lakinya. Itu sulit. Kalau dilakukannya itu bisa menimbulkan fitnah. Bisa terjadi kena perkelahian, dendam dan sebagainya. Dan demikian pula si perempuan yang berselingkuh ini padahal ada suaminya, kalau dia minta halal kepada lakinya timbul masalah, misal rumah tangganya hancur. Nah, itu sulit minta halalnya. Nah, untuk kasus yang demikian maka hendaklah ia memperbanyak dari amal-amal kebaikan untuk hari qisas. Itu caranya lagi. Banyak-banyak berbuat baik, sagan bebayar kena di sana. Banyak-banyak beramal kebaikan untuk membayar itu di akhirat. Dan hendaklah ia merahasiakan dengan sebagian amal-amal kebaikan di antaranya dan Allah dengan kesempurnaan ikhlas, di mana tidak tahu padanya selain Allah Ta'ala. Nah, jadi diperbanyak amal ibadah. Ditambah lagi ada amal ibadah yang dirahasiakan, yang hanya Allah yang tahu. Nah, lakukanlah itu dengan keikhlasan yang sempurna. Nah, maka mudah-mudahan demikian itu dapat mendekatkannya kepada Allah Ta'ala, maka ia memperoleh dengannya akan lemah lembutnya yang disimpan bagi kekasih-kekasihnya yang mukmin pada menolak kezaliman hamba-hamba dari mereka. Berharap mudah-mudahan karena Allah bisa memaafkannya. Nah, Allah bisa membujuk orang yang dizalim itu agar memaafkan. Karena bila Allah membujuknya pasti mau. Nah, dalam dunia kita kada sanggup minta halal. Nah, perbanyaklah amal kebaikan, terutama amal kebaikan yang sifatnya rahasia, yang hanya Allah tahu kebaikan itu. Lakukan itu dengan ikhlas yang sempurna. Nah, barangkali kita di akhirat Allah akan membujuk, merayu orang yang kita aniaya itu untuk memaafkan kesalahan kita tanpa mengambil amal kebaikan kita. Nah, di dalam sebuah hadis, di antara amalan-amalan yang patut diperbanyak bagi orang-orang yang seperti tadi, banyak melakukan kezaliman, macam orang-orang pedagang umpamanya, banyak berjual beli, sehari berapa orang nang dijumpai. Barangkali kita ada terjual yang salah, barangkali kita ada menjual barang yang kurang sesuai, makin banyak orang pembeli makin banyak urusan. Nah, orang seperti ini bagus memperbanyak amalan, karena minta halal kadang mungkin lagi mencari kemana orangnya. Rasulullah SAW bersabda, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min kibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atiqullah faman lahu kibalahu tiba'atun falyakhudha minallah azza wa jalla. Hadis akhrajahul Bazzar. Nah, ujar Nabi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, sebanyak 100.000 kali, 100.000 kali seumur hidupnya, berapa tahun hanya tuntung 100.000 tapinya, maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah Ta'ala, dan
Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si Fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa ada sangkut paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut dalam istilahnya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Jadi ada berseru, Fulan bin Fulan sudah dimerdekakan oleh Allah. Siapa ada yang merasa terzalimi dalam dunia, siapa ada yang pernah dianiayanya, berurusan lawan Allah, ambil sana pahalanya lawan Allah. Nah, kadang mengganggu lagi lawan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia. Nah, jadi itu bagus dikerjakan, dilakukan bagi orang-orang yang di alam dunia ini menzalim orang, menganiaya orang, baik harta, baik pribadi, baik keluarga, dan sulit untuk minta halal. Nah, mudah-mudahan itu bisa membayari segala macam bentuk kezaliman itu. Akhirnya tuntung itu ditulis bujur 100.000, misalnya sehari 1.000. Langkah baiknya membaca dengan adab yang bagus, artinya duduk di sajadah menghadap kiblat, bersuci. Nah, jadi baca 1.000 sehari, misalnya 100 hari 100.000, misalnya 100 sehari 1.000 hari, hanya tuntung. Nah, karena bila sudah tuntung 100.000 hitungannya, nah hanyar diserahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, ya Allah, ulun telah membeli diri ulun daripada neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas tadi. Maka terimalah ya Allah daripada hambamu dan merdekakan hambamu dari api neraka. Nah, itu doanya bahasa Latin aja, bahasa kita aja. Ya Allah, ulun telah menukar diri ulun daripada api neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas yang telah hamba baca. Maka terimalah dan merdekakanlah hamba daripada api neraka. Namun yang kada berdoa itu ya kadang-kadang jadi masalah. Itu hanya ulahan ulama. Nah, kalau dari Nabi kada ada berdoanya, itu hanya ulahan dari ulama kita. Sudah baca tuntung 100.000, nah hanyar doa itu disebut al-ataqatul kubra, artinya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Nah, ada juga hadis Nabi yang menyebutkan man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsah minallah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Ikhlas 1.000 kali, dia sungguh menukarkan dirinya daripada Allah. 1.000 aja nih. Nah, itu disebut al-ataqatus sughra, pembebasan yang kecil. Ya amunnya kada tapi banyak menzalim orang, cukup aja nang 1.000 nih. Tergantung kitanya. Amun asa banyak benang bunguli orang, baik nang 100.000 itu, nah, supaya jangan takakat. Nah, habis tuntung 1.000, ya doanya sama tadi juga. Ya Allah, hamba tukar diri hamba dari api neraka dengan pahala membaca surah Ikhlas 1.000 kali. Terimalah ya Allah dan merdekakan aku dari api neraka. Nah, yang ketiga ada lagi perkataan Imam Ibnu Arabi tersebut di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Ujar sidin walladhi usika an tuhafiza ala an tashtariya nafsaka minallah bi'itki raqabatika minan nar bi an taqula la ilaha illallah 70 alfa marrah warada bidzalik khabarun nabawiyyun. Ujar Imam Ibnu Arabi, aku berpesan kepada engkau bahwa engkau memelihara, menjaga, mengamalkan atas bahwa engkau beli diri engkau dari Allah
dengan membebaskan diri engkau dari neraka dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. 7 laksa aja orang. 7 laksa. Selaksa 10.000 kan. Nah, jadi 70.000. Zikir la ilaha illallah 70.000. Misalnya sehari 1.000, sehari 1.000, 70 hari 70.000. Nah, ini disebut al-ataqatus sughra juga, pembebasan yang kecil juga. Tuntung 70.000. Nah, hanya kita doanya kayak tadi juga. Ya Allah, hamba membeli diri hamba dari api neraka dengan pahala 70.000 la ilaha illallah yang telah hamba baca, dan terimalah ya Allah merdekakan hamba dari api neraka. Di dalam kitab Hasyiah Tuhfah juz 8 kalau ada salah, disebutkan di situ bahwa boleh sah kita menyewa orang untuk membacakan itu. Membacakan, kita sewa orang membacakan Quran misalnya. Nah, kayaknya pahalanya untuk aku atau untuk orang yang sudah wafat. Nah, di situ dibolehkan. Dibolehkan kita mengupah seseorang untuk membaca sesuatu, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk seseorang itu. Nah, misalnya kita ada sudah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nah kita hendak menyelamatkan sidin, hendak membaca seorang, sekali sanggup seorang yang kada baca lagi 100.000 itu. Nah, kita suruh orang lain, nah diberi upah membacakan 100.000 qul huwallahu ahad untuk almarhum ini misalnya. Nah, itu dibolehkan dan sah itu. Sah. Artinya sesudah kita tuntung membaca Yasin misalnya atau baca apa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'tuhu, ya Allah jadikan pahala yang aku baca tadi fi sahifati fulan bin fulan, pada catatan amal fulan bin fulan. Ya Allah jadikanlah, kita bisa membaca Yasin pahalanya segan arwah siapakah. Nah, itu sampai menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah sampai. Nah, baca ya Allah jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal fulan bin fulan. Siapakan itu orangnya, abah kita kah, mama kita kah, anak kita kah, orang lain kah, itu boleh dan sampai. Nah, kemudian lagi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mewasiatkan dan mengamalkan setiap hari membaca surah 4, baca Fatihah, baca Qulhu, Falak lawan An-Nas. Nah, sudah tuntung kayaknya membaca itu, sidin jadikan doa, sidin ulah doa, ya Allah jadikanlah pahala yang hamba baca tadi daripada 4 surah itu dalam catatan amal orang-orang yang hamba zalim. Jadi amalan sehari-hari, ya Allah jadikanlah pahala 4 surah yang hamba baca tadi dalam catatan amal orang yang hamba aniaya. Nah, karena kalau kita banyak menghadiahi lawan orang nang dianiaya itu, karena Tuhan bisa jadi akhirat membujuk lawan orang tuh jangan digangguinya. Ini dalam dunia banyak memberikan amal, biar Tuhan ini dalam dunia banyak mendoakan nih Kang. Nah, maafi aja sudah inya. Nah, jadi Tuhan kayaknya merayu orang tuh, membujuk orang itu. Nah, itu maksudnya kalau kita sulit untuk meminta halal tadi, perbanyak amalan-amalan, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, terutama ada amalan-amalan yang rahasia
Nah, barangkali kini Allah akan memperdapati kita dengan kelembutannya sebagaimana yang Dia berikan pada kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata, Anas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba kami melihat beliau tertawa surangan. Nabi tertawa surangan karena melihat sesuatu yang kada kita lihat. Nah, Nabi itu rancak menangis surangan, melihat surangan, karena sih melihat apa yang kita kada melihat, tahu apa yang kita kada tahu. Kita orang gila tertawa surangan itu. Nah, namun Nabi ada yang sidin lihat, kadang-kadang tertawa surangan, kadang-kadang menangis surangan. Nah, sehingga tampak gigi depan beliau, tertawa benar Nabi. Kelihatan gigi. Lalu Umar bertanya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Ada apa yang tertawa? Bi abi anta wa ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulani min ummati jathaya baina yaday rabbil izzah faqala ahaduhuma ya rab khudli min mazlimati min akhi faqala Allah ta'ala a'ti akhaka mazlimatah faqala ya rab lam yabqa min hasanati syai' faqala Allah lit-talib kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanati syai' qala ya rab yatahammalu anni min awzari qala wa fadat ayna rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka thumma qala inna dhalika al-yawm azim yahtajun nas ila ayyuhmala anhum min awzarihim qala faqala Allah lit-talib irfa ra'sak fanzur lil jinan farafa'a ra'sah faqala ya rab ara madaina min fiddatin murtafi'ah wa qusuran min zahabin mukallalatan bil lu'lu' li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi shahidin hadza qala liman a'tani thaman qala ya rab wa may yamliku thaman qala anta tamliku qala wa ma huwa qala afuka an akhi qala ya rab inni qad afautu anhu qala Allah ta'ala khudh bi yadi akhik fa adkhilhu al jannah thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik ittaqullah wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minin. Artinya dua orang laki-laki dari umatku berlutut di hadapan Tuhan yang maha mulia. Dua laki-laki berlutut menghadap Allah. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, wahai Tuhan, ambilkanlah bagiku akan kezalimanku dari saudaraku. Ya Tuhan, ini hamba engkau pulan ini nah dalam dunia mencaci maki ulun, dalam dunianya mengambil harta ulun, dalam dunianya menggunjing memfitnah ulun, ambilkan kezaliman itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada saudaramu kezalimannya. Ya Tuhan, bayari amal kebaikan ikam sana. Ikam mencaci maki, bayari sekian ibadah yang dibayar. Ikam mengambil hartanya, bayari sekian amal ibadah yang. Saudaranya itu menjawab, wahai Tuhan, tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikan. Akhirnya habis. Masih ada kezaliman lagi. Hanya urusan harta. Nya pernah menipu ulun wahai Rasulullah, itu nyambati ulun pulang, mencaci maki ulun pulang. Bayar ya Tuhan, urusan hartanya dulu habis sudah. Nama gunjing pang mana kada kawa lagi membayari, nama fitnah mana kada kawa lagi membayari.
Maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada saudaramu kezalimannya. Saudaranya itu menjawab, wahai Tuhan, tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikanku. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang menuntut, bagaimana kamu berbuat padahal tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikannya. Kayak apa ya Tuhan? Habis sudah ampunnya. Ampunnya sudah habis, kan kayak apa? Orang yang menuntut itu berkata, wahai Tuhan, ia menanggung daripadaku dari dosa-dosaku. Munnya habis, wahai Tuhan, dosaku pindah ke sana. Dosa ini, dosa itu, macam-macam dosa, pindah ke sana. Anas berkata, maka bercucuranlah air mata Rasulullah SAW sebab menangis. Nah, sampai di situ Nabi menangis, mengeluarkan air mata. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya hari itu adalah besar, di mana manusia memerlukan kepada dihapus dari mereka daripada dosa-dosa mereka. Hari itu semuaan orang hendak berlepas daripada dosa. Hari itu semuaan mencari orang yang siapa mau menanggungkan dosa-dosanya. Nah, hari itu ya Nabi kita menangis waktu menyampaikan itu. Kebaikan sudah habis disetor, banyak lagi kurangnya, pada dosa orang lagi ditanggung. Beliau terus bersabda, maka Allah berfirman kepada yang menuntut, wahai orang yang menuntut, ya Tuhan, angkatlah kepalamu dan pandanglah ke dalam surga. Maka orang yang menuntut itu mengangkat kepalanya, kelihatan surga, lalu berkata, wahai Tuhan, saya melihat kota-kota dari perak yang tinggi dan istana-istana dari emas yang dimahkutai dengan mutiara. Untuk Nabi siapa ini? Nabi siapa ampunnya itu? Atau untuk orang siddiq mana? Atau untuk orang mati syahid mana? Siapa ampunnya itu? Nabi kah? Siddiqin kah? Atau orang mati syahid fisabilillah kah ampunnya, wahai Tuhan? Allah Ta'ala berfirman, untuk orang yang memberikan kepadaku akan harganya. Ya Tuhan, itu ampunnya ampun orang nang menukar. Siapa nang menukare kunjuk. Orang yang menuntut itu berkata, wahai Tuhan, siapakah yang memiliki harganya? Siapa nang kau nukar itu, wahai Tuhan? Siapa nang kau membeli itu? Gedung-gedung istana dari emas perak. Allah berfirman, engkau memiliki harganya. Ya Tuhan, ikam kawan nukarin itu. Ikam kawan nukari. Orang yang menuntut itu berkata, apa itu? Berapa harganya? Allah Ta'ala berfirman, kemaafanmu terhadap saudaramu. Bila ikam memaafi saudara engkau ini, itulah harganya. Engkau berhak diam di kota dengan penuh istana-istana tadi. Nah, ini Tuhan membujuk supaya mau memaafkan lawan saudaranya. Mungkin saudara ini banyak amalan kah orangnya, banyak apanya kah dalam dunia. Nah, bila ikam hakun memaafi ke Tuhan ini nak ada menuntut, itu ampun ikam. Sesungguhnya aku memaafkan terhadapnya. Mungkin itu ulun maafakan, wahai Tuhan. Nyata-nyata ke surga. Mungkin jadi maafkan kina batimbang-batimbang bisa kalah bakadudian kada karuan baik maafakannya. Nyata dapat surga. Allah Ta'ala berfirman, peganglah tangan saudaramu lalu masukkanlah ia ke surga. Nah, Tuhan tarik nih, bawa, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah kedua orang yang bertikai di antara kamu.
Karena sesungguhnya Allah mendamaikan di antara orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan sebab ada amalan-amalan kita yang khusus, nah karena Allah di situ akan memberikan kemudahan, kelembutannya. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan salah satu amalan yang bisa mendapatkan ini adalah amalan islahu dzatil bain. Orang yang di dalam dunia itu katuju mendamaikan orang nang bertengkar. Nya puasa sunat kada banyak, sembahyang sunat kada banyak, sedekah sunat kada banyak, tapi inya suka mendamaikan orang nang pina bertengkar, orang nang pina bermusuh-musuhan, didamaikannya. Ada orang nang pina ribut bermasalah, datanginya diluruskannya, didamaikannya. Nah kadang-kadang inya suka memberi hadiah, kayak Tuhan tadi juga. Kan aku nggak berdamai, kan aku beri 10.000 kena, yang bakalahi lagi. Nah, ya kayak Tuhan tadi, bila aku berdamai kan dapat surga. Nah orang-orang yang seperti itu di dalam dunia yang bisa dapat berharap banyak dapat anugerah Allah macam tadi. Nah kalau orang dalam dunia ini suka maulah masalah, dalam dunia suka orang nang berdamai jadi bertengkar, nah itu jauh dapat nangka ini. Nang namam orang nang bagus rukun, gara-gara inya jadi bakalahian, gara-gara inya orang jadi kada tenang, adu domba situ kamari. Nah ini di akhirat kada akan dapat macam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam dunia kita suka mendamaikan, nah orang-orang yang bermasalah, suka mendamaikan orang-orang berperkara, walaupun dengan keluar duit untuk damai. Nah ini dapat balasan macam ini di akhirat. Nah, jadi mendamaikan orang itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sampai-sampai banyak hal-hal yang dilarang dibolehkan karena mendamaikan. Berdusta itu kan dilarang, berdusta itu. Tapi kalau untuk mendamaikan orang, kita dibolehkan berdusta. Asa orang yang bertengkar ini damai, biar kita berdusta. Yang pentingnya berbaikan kayak itu. Nah, kita mendamaikan dua orang berdamai perlu biaya. Baruhan misalnya, kita akan adakan baruhan, duitnya berhutang. Kita boleh menerima zakat, nah, untuk menutupi biaya mendamaikan tadi. Nah, jadi banyak kemudahan-kemudahan agama yang mendorong kita untuk mendamaikan itu. Sampai-sampai kita berdusta nang kada boleh, jadi boleh asal nang bakalahi itu jadi damai. Nah, kita ini berduit saja, bisa duit ada. Ibarat kita baruhan surangan kita mampu, tapi kita kada hendak mau naik duit kita berhutang ke warung dulu. Berhutang ke warung, habis misal 1,5 juta baruhan mendamaikan nih. Nah, kita minta zakat boleh. Minta zakat, nah aku tahu hutang di warung malah mendamaikan orang bakalahi, boleh itu, dan berhak dapat zakat. Nah artinya apa? Perhatian agama terhadap orang yang mendamaikan ini sangat besar di dalam dunia, apalagi di akhirat, apalagi di sisi Allah di akhirat, kayaknya dapat banyak kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah jadi orang-orang yang banyak menyimpan kezaliman-kezaliman kepada orang lain, salah satu amaliyah yang diperbanyaknya adalah juga mendamaikan orang yang bertengkar, mendamaikan orang yang bahwal. Nah, kayaknya di akhirat inya pun akan didamaikan oleh Allah dengan orang yang ia zalim di alam dunia itu. Ini adalah peringatan bahwa yang demikian itu hanya saja dapat dicapai dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Di antara nama Tuhan yang 99 itu ada Al-Muqsid. Al-Muqsid. Nah, Al-Muqsid itu artinya adalah Tuhan yang mendamaikan di antara orang yang zalim menzalim di akhirat kelak. Ada nama Tuhan Al-Muqsid. Al-Muqsid itu artinya bukan adil. Nah, Muqsid itu artinya adalah Tuhan yang akan mendamaikan
orang yang saling menuntut di akhirat kaina. Itu namanya al-muqsid. Nah, bila kita dalam dunia bersifat seperti itu, berakhlak macam itu, berarti kita mencontoh dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita berakhlak dengan akhlak Allah. Ini adalah peringatan bahwa yang demikian itu hanya saja dapat dicapai dengan berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu mendamaikan orang yang bertikai dan akhlak-akhlak lainnya. Nah, ke situ kemudian maka pikirkanlah sekarang. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.